أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini atas izin, iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama, bermuwajahah, bertatap muka di Mushola Ar-Rahmah dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, yakni thalabul ilmi. Salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua. Nah, bagaimana agar amal kita semua bisa menjadi amal pahala yang mendapatkan pahala dan itu bisa memberatkan, ya. Nah, maka para ulama menjelaskan kepada kita syarat amal yang diterima ini adalah tadi, yang pertama harus melihat hati kita, dorongan dari hati kita ketika kita berbuat amal, baik yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ataupun oleh mulut kita yang berbentuk lisan, yang berbentuk perkataan. Nah, begitu. Di sini yang pertama, ya, bagaimana hati yang mendorong kita berbuat? Apakah niat karena Allah, lillah, ikhlas, ataukah tidak? Ya. Maka inilah yang paling pertama harus kita tanyakan. Kita berbuat ini karena Allah, ataukah kita memiliki niat yang lain? Ya, begitu. Kalau amal buruk, ya sudah jelas. Ya, sekalipun niatnya ikhlas, amal buruk mah ya akan mendapatkan siksa. Saya ikhlas berzina, dipahala teh. Nyamuan dan zina mah geus bubuh pagawean maksiat. Ikhlasna terjadi masalah dina hati, teu bisa narobah. Dina amal burukna tetep we meunang siksaan. Nah, jadi amal buruk mah tidak menjadi masalah, ikhlas atau tidak ikhlas, gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah amal kebaikan kita. Harus ditanya dalam hati kita, ikhlas tidak, karena Allah tidak, apakah ini diperintah oleh Allah atau tidak. Nah, inilah yang harus menjadi pertanyaan kita, Pak. Pertanyaan kita sebelum kita berbuat, sebelum kita mengatakan sesuatu oleh lisan kita. Tapi kenapa perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang celaka? Yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang suka sholat. Nah, kunaon cilakana sholatna? Alladzina hum yura'un wa yamna'una ma. Celakanya sholatnya yang baik jadi buruk ketika niatnya adalah yura'un. Apa yura'un? Yura'un itu adalah riya, ya. Niat pengen dipuji, niat pengen dipuji oleh orang lain. Duh, orang ini mah rajin sholatna, rajin kamu sholat mah teh tah tong aya. Tapi
Tapi lamun aya nu muji nya alhamdulillah, tapi lain kahayang urang. Urang hayang dipuji ngaji teh. Nya, urang hayang dipuji ku tetangga urang osok sok. Wah, eta mah berarti niat dari awalnya begitu. Ya. Nah, jadi niat kita siapa? Harus ikhlas. Ya, segala sesuatu. Baik itu ta'abudiyah ataupun itu muamalah. Seorang suami baik kepada istrinya harus niatnya lillah. Seorang istri berbuat baiknya kepada suami harus lillah karena Allah. Ya, bukan baik kepada suami biar nanti diberi uang, diberi jajan. Nah, itu salah niat. Ya, niatnya karena Allah. Saya diperintah Allah untuk taat dan patuh kepada suami. Saya harus mengurus suami, mengurus anak. Begitu, karena ini diperintah Allah. Nah, inilah bagian dari hati. Ya, begitu. Jadi, ta'abudiyah dan muamalah akan menjadi amal yang baik, amal yang diterima oleh Allah kalau hati kita niatnya ikhlas. Ya, ma'asunnah, berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah. Ya, cocok loyok jeung nu diajarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ta'abudiyah ataupun muamalah. Ya, salat kita cocok dengan apa yang dikatakan oleh Rasul. Ketika Rasul takbirnya sejajar, kita begitu. Ya, ketika Nabi baca tasbihnya, sujudnya subhana rabbiyal a'la, kita baca begitu. Ya, seperti itu. Layak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu menjadi amal yang baik. Niat lillah, pekerjaannya, perbuatannya adalah sesuai dengan apa yang diajar Allah, apa yang diajarkan Rasulullah, dicontohkan, maka itu menjadi amalan makbulan, menjadi amal yang diterima, dan itu akan menjadi timbangan amal kebaikan. Ya. Nah, amal ta'abudiyah ini kalau dibandingkan dengan amal muamalah, banyak yang mana? Banyak muamalah. Kalau amal ta'abudiyah mah sedikit. Ya, coba kita hitung, Pak. Kita sehari semalam punya berapa jam? 24 jam. Sholat 5 waktu sabaraha jam? Jika nantinya sawaktu paling ge meureun 5 menit urang mah nya. 5 menit. Sholat duhur 5 menit. Sholat asar 5 menit. Sholat maghrib 5 menit. Terus 5 menit. Berarti lamun 5 menit kali 5 waktu dengan 20 menitnya, taruhlah setengah jam. Berarti urang teh sadinten sawengi teh tina 24 jam teh nu dianggo keur ibadah salat teh kan setengah jam. Eta nu 23,5 jamna keur naon? Tah eta teh keur muamalah urang. Lamun muamalah urang teh teu jadi ibadah nya cilaan. Sekedik teuing amal salat mah dengan 5 tadi teh 5 waktu teh setengah jam, aya 23,5 jamna lain jadi ibadah, rugi urang. Nya, anu mawi aktivitas urang teh kudu jadi ibadah. Kumaha contohna? Nya tingali Rasulullah. Nya, tina muamalah ge Rasul teh ngajarkeun, ngan ngajarkeunana tidak secara detil, hanya garis besarnya. Contoh makan, ya. Bagaimana makan kita agar menjadi ibadah, menjadi amal baik, menjadi timbangan amal kebaikan yang beratkan? Ikuti oleh Nabi. Apa yang diajarkan? Ya, kita makan dengan tangan kanan. Kita membaca doa, ya. Begitu kita makan di saat kita lapar, kita berhenti di saat kita belum kenyang dan sebagainya. Kemudian setelahnya kita baca alhamdulillah, ya. Itu menjadi nilai ibadah, menjadi nilai pahala. Kenapa? Bukan makannya, tapi cara makan.
amalkan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Karena pada dasarnya sami pagawean dunia mah sami antara orang jalma mukmin jeung jalma kafir, bahkan jeung sato ge sami nya. So, urang makan jalma kafir makan dari hayang non makan nyatuan ya sarua teh nyatuna kana mulutna nya urang kana mulut jalma kafir kana mulut hayam ge ya pasti kana sungut nya gitu sanes dasar buat makan mah antara jalma mukmin jalma kafir jalma jeung sasato urang sare nya kita tidur jalma kafir tidur sato ge tidur mana nu ngabedakeun jalma mukmin tidurna peureum nya jalma kafir peureum sato ge tidurna teh peureum mana nu ngabedakeun bakal jadi amal saleh teh nya tah maka tangtu di dieu eta teh micontoh ka Rasulullah. Rasul ngajarkeun sebelum tidur kita berwudu, Rasul ngajarkeun sebelum tidur ngajarkeun nya satacan ulam kasur teh kudu dikeprukan teh nya satacan reup-reup urang ngadoa nya bismika Allahumma ahya wa amut maca ayat kursi maca al-ikhlas 3 kali al-muawwidatain 3 kali al-falaq an-nas. Tah eta nu ngabedakeun. Da urang kafir mah moal mungkin maca bismika Allahumma ayat. Da urang kafir mah moal mungkin maca ayat kursi. Ari sato? Teu tara sato nya. Dan ari sato mah memang bebas. Moal meunang hisaban, ari urang di jalma kafir meunang hisaban. Kan lamun urang sarekna jiga Kanjeng Nabi nu dicontohkeun urang mah meunang amal hade timbangan pahala di akhirat. Ari jalma kafir teu bisa meunang amal pahalana, manehna meunang hisaban tapi sarekna teu meunang pahala di Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu jadi emutan nya. Jadi subhanallah mun urang teh ta'budiyahna micontoh ka Rasulullah niat ikhlas jadi timbangan amal hade. Segala aktivitas kadunya secara kegiatan pribadi urang, ibadna, kulemna, tuangna, kidunya ngaleutna mencontoh Kanjeng Nabi. Urang di rumah tangga sareng bojo urang, sareng bala putra urang mencontoh diajarkeun nu diajar Kanjeng Nabi. Urang gaul jeung tatangga, urang didamel jeung atasan, jeung bawahan teh micontoh ka Kanjeng Nabi. Da Kanjeng Nabi teh leres-leresnya kantos jadi tukang dagang, kantos jadi pemimpin, anjeunna pasti gaduh tatangga. Nya anjeunna pasti urang kuning gaduh, bojo gaduh, wala putra. Eta teh dicontoheun urang. Nya dicontoheun urang. Oleh karena itu, ketika segala aktivitas muamalah kita mencontoh kepada Nabi, maka itu semua akan menjadi apa? Akan menjadi amal kebaikan. Maka berarti insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita setiap hari baik ta'budiyahnya, baik muamalahnya akan menjadi amal yang baik. Dan itu nanti kita akan menghadirkan di hadapan Allah di yaumul mizan timbangan amal kita menjadi amal yang baik, yang berat, sehingga insya Allah kita menjadi apa? Bahwa di insyatir radiyah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Ya, dalam surat Al-A'raf bagaimana? Wa faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka
adalah orang-orang yang muflihun. Apa muflihun itu? Yang sukses, yang bahagia, yang beruntung. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan pembahasan Yaumul Mizan diingatkan oleh Allah bahwa kita akan bertemu dengan Yaumul Mizan itu. Ya, cepat atau lambat, yang harus kita persiapkan adalah bagaimana mempersiapkan agar timbangan yang paling berat itu adalah amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan ya kita dari amal-amal salahnya senantiasa kita bertaubat, mohon ampun, sehingga amal salahnya dihapus oleh Allah. Maka sungguh ngegejrek timbangan amal baiknya. Jadi itulah yang harus kita harapkan. Jangan sampai justru yang menjadi amal buruklah yang berat dari timbangan amal kita. Naudzubillah. Jangan sampai begitu ya. Kita siapkan. Nah, mumpung kita masih diberi waktu usia kita, ayo kita sama-sama jadikan seluruh kehidupan kita menjadi amal soleh, menjadi amal ibadah. Moto kita harus gimana? Hayatuna kulluha ibadah. Inilah moto yang harus kita terus dingiang-ngiangkan dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam telinga kita. Hayatuna kulluha ibadah. Seluruh hidupku hanya untuk ibadah. Inilah mudah-mudahan ya mengingatkan kita. Ayo semuanya jadikan seluruh aktivitas kita, ibadahnya, muamalahnya menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh, menjadi ruang untuk kita memberatkan seluruh amal kebaikan kita di saat kita ditimbang pada hari penimbangan, yaitu Yaumul Mizan. Barangkali ini saja ya, barangkali udah 40 menit ya, 40 menit ya, saya bicara, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalaupun ada yang menambahkan ataupun ada yang bertanya, silakan bertanya. Barangkali ini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.